Untuk menjadi bangsa yang maju dibutuhkan ekonomi yang kuat. Dibutuhkan 2% wirausaha dari total penduduk Indonesia untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang akan membantu percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Kita butuh lebih banyak wirausaha. Unisbank Entrepreneurial and IT-Based University. Universitas swasta yang mempunyai misi menciptakan wirausaha-wirausaha muda yang memiliki mental entrepreneur dan mandiri. Dengan visi misi, pada tahun 2028 menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta kewirausahaan. Unisbank memiliki 10 program studi dalam 6 fakultas yang akan mendidik calon-calon entrepreneur muda. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Teknologi Informasi. Fakultas Hukum. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya. Fakultas Teknik. Fakultas Pariwisata. Universitas Tengku Bank Semarang adalah perguruan tinggi yang menyiapkan visi menjadi perguruan tinggi yang bisa menghasilkan lulusan pada tahun 2028, menciptakan lulusan yang berkompetisi global, yang berbasis wirausaha dan penguasaan di bidang IT. Untuk menuju pada pencapaian visi itu, kami terus meningkatkan berbagai kerjasama, baik kerjasama dengan institusi pemerintah di dalam negeri maupun institusi di berbagai negara di luar negeri. Khususnya untuk bidang entrepreneur dan IT, memang ini menjadi basis bahwa mahasiswa Unisbank dia harus satu menguasai teknologi, yang kedua dia harus
mampu untuk mandiri karena kami bekali dengan entrepreneurship, sehingga tahun 2028 kami siap untuk menjadi perguruan tinggi yang bisa mengajar lulusan di tingkat global. Terima kasih, mudah-mudahan memberi solusi untuk menjadi Unisbank lebih baik. Apa kata mereka tentang Unisbank? Banyak hal-hal yang saya ambil setelah kita bekerja. Semua teori-teori ternyata sama dengan apa yang kami praktekkan. Jadi semua itu berguna untuk pekerjaan di masa-masa yang akan datang. Untuk harapan saya ke depannya, Unisbank akan semakin maju untuk mencetak generasi-generasi baru setelah saya, karena memang sangat dibutuhkan dalam industri perbankan selama ini. Terbukti dengan lulusan-lulusannya yang selama ini banyak menduduki di pos-pos penting di perbankan seluruh Indonesia. Unisbank yang saya kenal adalah Unisbank yang terus menjalani dinamikanya sebagai kampus swasta. Sikap kewiraswastaan itu menurut saya adalah sebuah jihad baru bagi Indonesia. Jadi mahasiswa entrepreneurship di Unisbank ini, sejauh intuisi saya, ia diajar, dikelola, di-coach oleh sumber-sumber yang sangat otentik dan menjadi pelaku-pelaku paling intensif di dunia kewirausahaan. Saya optimis kepada niat baik ini. Saya doakan kampus ini menjadi bagian dari pertumbuhan negeri ini. Saya Pri GS. Dengan berkuliah di Unisbank sangat membantu dalam pengembangan usaha saya, karena di Unisbank sendiri terdapat beberapa program untuk kewirausahaan yang bisa saya ikuti, dan kemudian kami juga mempunyai beberapa link untuk mengembangkan usaha baik di bidang pemasaran maupun di bidang produksi. Dengan itulah kami harap kalian bisa bergabung untuk menjadi wirausaha sukses dengan berkuliah di Unisbank. Bicara entrepreneurship Jawa Tengah, saya rasa nggak bisa lari jauh-jauh dari Unisbank. Unisbank ada di garis depan bersama-sama dengan Kadin Jawa Tengah, bersama-sama dengan pemerintah daerah Jawa Tengah untuk membuka network, untuk mengembangkan pasar bagi teman-teman UKM. Dan pada saat ini saya rasa Unisbank bukan hanya bicara entrepreneurship, tapi juga bicara kreatif entrepreneurship, dan selalu bersinergi dengan kami, Kadin Jawa Tengah, ke depan untuk membuat UKM berkualitas global dari Kota Semarang dan dari Jawa Tengah pada khususnya. Unisbank, Entrepreneurial IT-Based University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Rifki Inamul Maula, NIM 1805520212. Saya akan menjelaskan tentang Satuan Kerja Audit Internal dan Manajemen Risiko. Satuan Kerja Audit Internal atau disingkat SKAI, suatu unit kerja para auditor intern dalam industri perbankan yang bertugas membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit. Yang berikutnya adalah permasalahan bank. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat berkembangnya industri perbankan di Indonesia. Antara lain, sebelum membandainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, menyangkut manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta jiwa wirausaha atau yang bisa disebut entrepreneurship. Bangsa kita yang masih lemah, permodalan atau dana yang relatif kecil dan terbatas. Adanya ambivalensi antar konsep syariah, pengelolaan bank syariah, dan operasionalisasi di lapangan, tingkat kepercayaan yang masih rendah, dan
berbagai permasalahan lainnya. Yang berikutnya, peranan dan fungsi SKAI. Yang pertama, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris. Yang ketiga, laporan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Yang terakhir, Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Slide berikutnya saya menjelaskan tentang wewenang. 1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI. Yang kedua, melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat secara berkala, insidentil dengan direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Yang keempat, melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal dan mengikuti rapat yang bersifat strategis. Berikutnya adalah manajemen risiko. Manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, strategis, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha. Yang berikutnya, risiko operasional. Manajemen risiko yang didasarkan pada terjadinya permasalahan usaha yang muncul akibat faktor internal, seperti kinerja pegawai yang rendah, sumber daya yang kurang berkualitas, terjadinya bencana, modal tidak sehat, dan lainnya. Yang berikutnya, manajemen hazard. Jenis manajemen risiko yang fokusnya pada masalah potensial membuat perusahaan gulung tikar. Biasanya, problem usaha yang dideteksi adalah masalah-masalah yang besar dan berbahaya. Lalu yang ketiga adalah risiko strategis. Manajemen ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasanya muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Lalu, yang berikutnya ada risiko finansial. Manajemen yang fokusnya pada keuangan perusahaan. Deteksinya diarahkan bagaimana sebisa mungkin agar perusahaan tidak kolaps hanya karena dana modal, laba, dan selainnya. Lalu berikutnya ada ruang lingkup manajemen risiko. Yang pertama, penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, pengendalian risiko. Yang keempat, analisis risiko. Yang kelima, koordinasi dan komunikasi. Berikutnya ada evaluasi risiko, dan yang terakhir adalah pemantauan dan telaah ulang. Lalu berikutnya ada sistem pengendalian. Saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian. Yang pertama, formalisasi kebijakan dan prosedur oleh perseroan yang dilakukan melalui kajian dan persetujuan
sampai dengan tingkat otorisasi yang telah ditetapkan. Kebijakan dan prosedur perseroan dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu penjualan dan pemasaran, finansial, operasional, governance, dan yang terakhir serta general affair atau disingkat GA. Yang kedua, pembaharuan kebijakan prosedur dalam bentuk perbaikan dan penyempurnaan proses yang sudah ada, baik menyangkut keuangan maupun operasional perseroan menjadi satu sinergi proses atau integrasi. Yang ketiga, proses sosialisasi kebijakan dan prosedur melalui internet dan jaringan web. Yang berikutnya, formalisasi kode etik perseroan atau Code of Conduct yang mencakup penerapan nilai, etika, integritas karyawan yang dapat diakses oleh seluruh karyawan melalui media internet atau portal perseroan. Yang berikutnya, yang kelima, penggunaan program komputer yang terintegrasi dalam transaksi keuangan dan operasional atau penjualan, programming, dan SDM. Lalu yang keenam, pemisahan fungsi sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam struktur organisasi, perseroan, dan unit usaha. Dan yang terakhir, adanya supervisi oleh atasan masing-masing dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tentang penerapan fungsi audit intern pada bank umum. Yang pertama, pada bab 1, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan bank adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah. Yang kedua, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi bank yang berbadan hukum, perseroan terbatas atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi kantor cabang dari pihak yang berkedudukan di luar negeri. Dan yang ketiga, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara hukum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepala direksi bagi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau organ atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Yang berikutnya, yang keempat, Dewan Pengawasan Syariah. Dewan Pengawasan Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Lalu, yang kelima, Komite Audit. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Lalu, Audit Intern adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola bank. Lalu ada standar profesional audit intern adalah
standar pelaksanaan audit intern secara profesional sebagaimana ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Audit Intern, termasuk pedoman pelaksanaan standar. Yang berikutnya, kode etik audit intern adalah norma asas dan mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh audit intern. Yang paling sedikit mencakup kode etik pelaksanaan audit intern sebagaimana ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Audit Intern. Yang kesembilan atau yang terakhir, Satuan Kerja Audit Internal, yang selanjutnya disingkat SKAI, adalah unit kerja dalam bank yang menjalankan fungsi audit internal. Yang berikutnya ke bab 2 audit internal. Yang pertama, bank wajib memiliki fungsi audit internal sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank. Yang kedua, fungsi audit internal dituangkan dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern, yang paling sedikit mencakup hal yang diatur dalam standar profesional audit internal. Yang ketiga, pelaksanaan fungsi audit internal didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai. Kemudian yang berikutnya adalah bab 3, struktur, wewenang, dan tugas pokok Satuan Kerja Audit Internal. Yang pertama, SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Lalu yang kedua, dalam pelaksanaan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris. Yang ketiga, laporan dimaksud pada ayat 2 atau huruf A disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Dan yang terakhir, Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan pertimbangan rekomendasi Komite Audit. Yang berikutnya adalah wewenang SKAI paling sedikit. SKAI mempunyai wewenang paling sedikit. Yang pertama, mengakses seluruh informasi yang relevan tentang bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI. Yang kedua, melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Lalu yang berikutnya, melakukan koordinasi dengan kegiatan auditor eksternal. Dan yang terakhir, mengikuti rapat yang bersifat strategis. Yang berikutnya adalah tugas pokok SKAI. Yang pertama, membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit. Yang kedua, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, profesional, maksudnya operasional, dan kegiatan lain melalui audit. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Dan yang terakhir adalah memberikan saran, perbaikan, dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Lalu yang berikutnya ada cakupan aktivitas audit intern. Yang pertama, kegiatan SKAI
mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan bank paling sedikit mengenai 1. Efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola secara berkesinambungan. Yang kedua, keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data. Yang berikutnya, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Dan yang terakhir, kualitas kinerja organisasi. Yang nomor 2, kegiatan SKAI sebagaimana dimaksud nomor yang pada di atas berlaku bagi bank secara keseluruhan termasuk perusahaan anak, kantor cabang bank, dan kegiatan bank yang diserahkan kepada pihak eksternal. Lalu masuk ke berikutnya, rencana audit. 1. Bank wajib memiliki rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit internal. Yang kedua, rencana audit tahunan disusun berdasarkan penilaian risiko secara komprehensif, mencakup paling sedikit A. Kebijakan, proses, dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan satuan kerja audit intern dengan unit usaha pengendalian dan auditor ekstern. Yang pertama, SKAI bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian. Lalu yang kedua, SKAI bekerja sama dengan auditor eksternal untuk mendukung pelaksanaan pemberian audit atau jasa auditor eksternal kepada bank. Lalu ada komunikasi satuan kerja audit internal dengan otoritas jasa keuangan. Yang pertama, dalam pelaksanaan fungsi audit internal, bank wajib melakukan komunikasi dengan otoritas jasa keuangan paling sedikit dalam 1 tahun, cukup 1 kali. Yang kedua, komunikasi sebagai dimaksud pada ayat yang pertama dilakukan oleh kepala SKAI dan paling sedikit membahas area beresiko yang diidentifikasi oleh otoritas jasa keuangan dan SKAI. Lalu pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank, lalu pemantauan tindak lanjut bank atas kelemahan yang teridentifikasi. Yang berikutnya, temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit internal pada tahun berjalan dan rencana audit tahunan. Yang ketiga, otoritas jasa keuangan berwenang memberikan rekomendasi kepada bank untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit internal. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi audit intern. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, direksi bertanggung jawab mengembangkan kerangka pengendalian internal untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi bank. Yang kedua, memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi. Yang ketiga, memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI. Yang terakhir, memastikan kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan. Yang berikutnya, dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai, efektif, dan efisien. Yang kedua, mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 tahun.
Yang berikutnya menunjukkan pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI dengan mempertimbangkan rekomendasi komite audit. Yang ketiga, dalam pelaksanaan fungsi audit internal, komite audit bertanggung jawab pertama, memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern bank. Yang kedua, mengevaluasi kinerja SKAI. Yang ketiga, memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, auditor eksternal, dan otoritas jasa keuangan. Yang berikutnya, memastikan SKAI bekerja secara independen. Lalu, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI. Lalu meninjau laporan audit dan memastikan direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI. Yang berikutnya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja dan memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen risiko. Yang pertama, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Yang kedua, penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada yang di atas, paling sedikit mencakup pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko. Berikutnya, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Penerapan manajemen risiko sebagaimana maksud dalam yang saya jelaskan tadi disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha, serta kemampuan bank. Yang berikutnya, bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Lalu wewenang dan tanggung jawab direksi. Yang pertama, menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. Yang kedua, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan. Lalu, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. Lalu, mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen dan melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penelitian risiko, maksudnya penilaian risiko, lalu kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko, dan yang terakhir, ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab, direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko bank.
Berikut adalah kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, lalu penetapan limit dan penetapan toleransi risiko, penetapan penilaian peringkat risiko, penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk, dan penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Berikut adalah kebijakan manajemen risiko. Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab, direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko bank. Berikut adalah kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, lalu penetapan limit dan penetapan toleransi risiko, penetapan penilaian peringkat risiko, penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk, dan penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Berikut adalah kebijakan manajemen risiko. Lalu ada prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko. Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko sebagaimana yang saya jelaskan tadi, wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang diambil terhadap risiko bank. Yang kedua, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko paling sedikit memuat: pertama, akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas. Yang berikutnya, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara berkala. Dan yang terakhir, dokumentasi prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara memadai. Lalu ada penetapan limit risiko. Wajib mencakup 1. Limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko. Lalu saya akan menjelaskan tentang proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Bank wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat material. Yang berikutnya, pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana maksud wajib didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu dan laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko bank. Lalu, dalam rangka melaksanakan proses identifikasi risiko, bank wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap 1. Karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari produk dan kegiatan usaha bank. Dalam melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib paling sedikit melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko bank.
yang bersifat material. Lalu yang berikutnya, bank wajib melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas, bank paling sedikit menerapkan Asset and Liabilities Management atau yang disingkat ALMA. Sistem Informasi Manajemen Risiko. Sistem Informasi Manajemen Risiko mencakup laporan atau informasi sebagai berikut: exposure risiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko, dan realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko wajib disampaikan secara rutin kepada direksi. Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib paling sedikit melakukan evaluasi terhadap exposure risiko dan penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko bank yang bersifat material. Lalu yang berikutnya, bank wajib melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas, bank paling sedikit menerapkan Asset and Liabilities Management atau yang disingkat ALMA. Sistem Informasi Manajemen Risiko. Sistem Informasi Manajemen Risiko mencakup laporan atau informasi sebagai berikut: exposure risiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko, dan realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko wajib disampaikan secara rutin kepada direksi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.